yang mana saat kita dipenuhi dengan Tuhan dan Roh-Nya, kita ini penuh dengan kasih. Pikirkan bahwa saudara memiliki kasih. Just think that you have love to covers all universe. Kasih itu bisa menutup seluruh bumi. Coba pikirin. Saudara memiliki kasih yang begitu luas untuk bisa menutupi seluruh bumi. Dan pertama-tama sekarang, pikirkanlah bahwa kasih itu mengcover saudara. Kemudian mengcover keluarga saudara, orang-orang yang saudara kasihi, teman-teman saudara, rekan sekerja di kantor, tetangga saudara, saudara jarak jauh. Dan pikirkan bahwa kasih yang ada dalam saudara mengcover musuh-musuh saudara. Mereka yang saudara benci dengan sangat, yang saudara gak bisa ampunin, yang ngeselin saudara setiap hari, yang gak bisa saudara percayai. Mungkin pasangan saudara, mungkin pembantu saudara, supir saudara, orang tua saudara. Mereka yang mengecewakan saudara, yang merendahkan saudara. Tetapi kasih itu harus menjangkau mereka semuanya. Saudara tarik nafas dari hidung, lalu hembuskan kasih itu perlahan. Tarik nafas lagi panjang-panjang, hembuskan lagi kasih itu. Tarik lagi dan coba hembuskan kepada mereka-mereka. Biarkan kasih itu mengisi setiap sel saudara, darah saudara, tulang-tulang saudara, rongga-rongga dalam tubuh saudara, untuk menggantikan kekhawatiran, ketakutan, kebencian, kekecewaan, dan yang lain-lain. Saudara, setiap sel dalam tubuh kita ini merespon setiap action yang kita lakukan dan perkataan yang kita katakan. Setiap sel dalam tubuh kita merespon setiap perbuatan yang kita lakukan dan perkataan yang kita katakan. Dan saya seringkali mengatakan bahwa seluruh bumi ini akan secara total support kita di dalam apapun yang kita lakukan dan kita pikirkan. Kalau saudara memikirkan hal yang negatif, maka universe ini akan memberikan gift, hadiah kepada saudara yang negatif dalam kehidupan. Tapi kalau saudara positif,
saudara beriman, saudara bersyukur, universe ini juga akan menganugerahi saudara dengan hal-hal yang demikian. Jadi, apakah saudara mau bahwa pikiran dan tindakan saudara menjadikan masa depan saudara? Kalau pikiran saudara negatif, tindakan saudara negatif, maka masa depan saudara juga negatif. Tapi saat kita memikirkan hal yang positif, maka masa depan kita positif. Setiap hari kita akan mengumpulkan hal-hal yang kita pikirkan dan kita lakukan. Setiap hari. Saudara akan rugi sendiri saat saudara hidup dalam kekecewaan, kebencian, tidak bisa mengampuni, kecurigaan, kecemburuan, iri hati. Saudara akan hidup bertahun-tahun di dalam kesakitan, penyakit. Internal kita atau internal saudara seringkali berdialog. Saudara mikirkan, mempertimbangkan, memutuskan hal-hal tersebut bisa menciptakan your next day, hari esok saudara. Lalu dari hari esok sampai ke minggu, dari minggu sampai ke bulan, sampai ke tahun. Kalau kita tidak mengubah cara pikir dan perkataan kita, maka your next day, your next week, your next month, your next year will be what you think. Akan jadi seperti pikiran saudara. Dan tentunya saudara nggak mau kan bahwa minggu, bulan, dan tahun saudara itu menjadi masa depan saudara. Saat ada sinyal terhadap penyakit di tubuh kita, maka harusnya kita ini mencoba evaluasi, bukan langsung cari obat, ya, tapi kita evaluasi. Karena sinyal terhadap penyakit di tubuh kita itu seringkali terjadi di pikiran. Bahkan dikatakan bahwa hampir semua penyakit adalah self-inflicted. Kita yang nyebabin penyakit itu terjadi. Bukan karena kita menginginkan penyakit itu bertumbuh dalam tubuh kita. Tapi kalau kita membiarkan pikiran-pikiran yang negatif, kekecewaan, kecemburuan, dan sebagainya di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita, maka itu akan bertumbuh. Penyakit itu akan bertumbuh dan berkembang. Jadi penyakit yang sudah kronis itu ada mulanya, ada sinyalnya dulu. Kalau kita tidak mengubah cara hidup kita, maka percuma saja kita bolak-balik ke rumah sakit hanya untuk kemudian menumbuhkan penyakit yang lain. Disembuhin ini, diobatin ini, muncul yang lain. Jadi kita sepenuhnya bertanggung jawab atas keadaan dalam kehidupan kita untuk menumbuhkan atau mengembangkan penyakit dalam tubuh kita. Penyakit itu akan berkembang dan kita harus bertanggung jawab atas perkataan yang kita keluarkan dan dengarkan.
Jadi intinya tubuh kita ini adalah reflection about our thoughts and beliefs. Tubuh kita ini refleksi atau pancaran dari pikiran dan kepercayaan kita. Nah, seperti yang sudah saya katakan bahwa seluruh alam semesta ini mensupport setiap kepercayaan dan pilihan-pilihan yang kita miliki. Dan apa yang kita percayai itu menjadi realita dalam kehidupan kita. Penyakit itu bisa disembuhkan jika kita mengubah cara pikir kita. Yang ternyata tragedi terbesar dalam kehidupan kita bisa diubah menjadi berkat terbesar dalam kehidupan kita. Kita tidak terus-menerus menyalahkan orang itu. Coba pikirkan beberapa dari saudara murid-murid. Saudara punya kendala, punya sakit penyakit yang seharusnya saudara sendiri yang bisa menyembuhkan. Tapi saudara beberapa banyak menahan kesembuhan itu karena saudara masih menahan pengampunan. Kita sebentar masuk dalam doa. Saya ingin sama-sama kita membersihkan diri kita. Karena saya melihat begitu banyaknya anak Tuhan, begitu banyaknya pelayan-pelayan Tuhan. Mereka kelihatan antusias banget di gereja. Mereka melayani, pergi ke sana ke sini, mengikuti setiap acara, tetapi hati mereka pahit. Hampir gak ada gunanya pelayanan-pelayanan itu, karena tidak murni dalam melayani. Saya rindu untuk mengajak saudara membersihkan hati saudara, pikiran saudara, supaya saudara sembuh. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya rindu untuk merilis patron di dalam kehidupan saya yang bawa saya kepada hal-hal yang menyakitkan. Dan penyakit-penyakit. Ampuni saya karena saya secara tidak sadar adalah kontributor terbesar atas penyakit saya. Sekarang saya merilis semua pikiran-pikiran negatif saya untuk pergi dari hidup saya. Saya bercerai dengan kamu pikiran-pikiran negatif selamanya. Semua masa lalu yang buruk, semua kekecewaan terhadap orang lain, kritik terhadap diri sendiri, rasa bersalah di masa lalu, kebiasaan buruk yang saya miliki dan pertahankan. Hari ini saya melepaskan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Saya merilis pengampunan. Saya membebaskan diri saya dari ikatan-ikatan. Saya victorious di dalam perjalanan saya dengan Tuhan. Saya akan menghembuskan nafas kasih. Hembuskan kasih. Hembuskan kasih. Hembuskan kasih. Pada mereka-mereka
yang telah menyakiti saudara. Karena mereka pun tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena mereka pun telah tersakiti di masa lalu. Mungkin bahkan saudara adalah kontributor dari sakit yang mereka tanggung. Sehingga sama-sama saling menyakiti. Tapi mulai saat ini saudara, hembuskan kasih itu. Latihanlah di rumahmu nanti masing-masing. Untuk tarik nafas. Menarik kasih itu dari diri saudara, kasih Kristus. Lalu hembuskan kepada mereka di alam roh. Kalau orangnya ada di rumah di sebelah saudara. Sampaikan tanpa harus saudara merasa tinggi hati.